ada mode survival, ada mode mencipta. Nah, mode survival tuh termasuk gimana ya biar lunas, gitu loh. Kemudian solusi dalam hal menjual rumah ini juga harus hati-hati. Ketika orang sudah memilih solusi menjual sesuatu, berarti dia merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan rezeki masuk lainnya. Sehingga harus menjual rumah. Nah, niat menjual rumah ini memancarkan vibrasi apa? Saya kekurangan uang. Sehingga saya harus menjual rumah. Ketika merasa kekurangan uang memancar, apa yang dikembalikan oleh semesta? Peristiwa-peristiwa kekurangan uang. Gitu. Jadi, bagaimana melampaui kondisi merasa kekurangan ini loh yang terpenting. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Saya mau bertanya, ini saya biasanya kan rajin sekali untuk bervisualisasi ya, misalnya mau tidur ataupun bangun tidur. Tapi akhir-akhir ini mungkin sudah ada 2 minggu ya, saya rasanya kok kayak apa sih visual, kayak apa ya, kayak blenger ya mungkin orang Jawa itu ya. Jadi saya itu sampai kadang-kadang sudah mau visualisasi lagi, tapi sudah kayak akhirnya nggak jadi visualisasi. Ini sudah terjadi mungkin 2 minggu ya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah kalau kita afirmasi itu kita ulang-ulang afirmasi itu sampai terjadi, atau karena saya pernah dengerin yang praktisi-praktisi loa gitu ya, katanya kan 28 hari habis itu letting go gitu. Oke, terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan pertama visualisasi. Kalau boleh tahu visualisasinya bagaimana? Supaya saya tahu pintu masuknya, apa yang membuat jenuh visualisasi? Begini. Oh iya, saya kalau saya baca-baca di banyak bukunya Pak Nasrullah, terus dan lain-lain itu ya, kalau kita sedang mengalami kita sedang mempunyai hutang gitu. Kondisi saya sekarang kan ada lagi di titik seperti itu. Katanya kan harus ngomongnya nggak boleh hutang, harus ngomong amanah atau anugerah. Ya, itulah yang terjadi sama saya saat ini. Bahkan itu sebetulnya lagi visualisasi dulu itu sebuah mobil yang saya inginkan gitu. Pokoknya dulu tuh menggebu-gebu, aduh setiap ada mobil itu pokoknya dek sampai kayak gimana gitu rasanya bahwa saya itu sudah memiliki itu. Tapi malah saya punya mobil yang memang belum itu mobilnya, mobil saya punya mobil intinya malah kejual. Terus rumah pun sekarang harus ya masih proses, harus saya jual juga karena saya memiliki amanah atau apa istilahnya itu ya. Mungkin itu gimana rasa jenuh saya itu. Cuman kan untuk vibrasi saya sekarang itu merasa kayak damai, tenang, saya luar biasa, pokoknya tidak bisa saya itu deskripsikan gimana rasanya. Saya merasa damai sekali kalau sekarang ini. Oke. Lalu proses visualisasinya gimana? Meditasi kah atau scripting kah atau gimana? Saya suka meditasi, terus sebelum tidur itu juga kalau pas habis berdoa kan mau tidur itu biasanya saya mau tidur itu sampai saya itu bayangin, memang saya kan suka dari dulu, saya suka memang kayak dulu sebelum mengenal visualisasi itu saya suka berkhayal kan, orangnya suka berkhayal gitu. Itu cuman 2 minggu ini saya kayak sama sekali nggak ada tenaga untuk bervisualisasi lagi. Oke. Ya, yang pertama yang perlu saya luruskan terkait dengan amanah. Yang kedua, untuk vibrasi memang
Ibu bisa apa namanya menyampaikan ada apa namanya tentang damai dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang saya tangkap yang itu eh, memancar ya, mohon maaf, Iya. ada lelahnya Ibu. Ya, ada lelahnya lumayan memancar gitu. Jadi saran saya jeda dulu untuk apa sih yang membuat saat ini saya bisa happy. Tuh. Jadi fokus dulu bahagiakan diri. Entah me time, entah apa ya, saya senangnya apa ya gitu. Karena hutang itu harus dilampaui, artinya tidak boleh mikirin hutang. Termasuk juga ini, mohon maaf ya, saya kalau agak berseberangan dengan yang lain, bukan bertujuan untuk saya lebih benar atau enggak, bukan. Bisa jadi orang pakai teknik A betul dan berhasil, tapi kadang tidak semua orang juga berhasil dengan teknik A. Bisa jadi harus perlu teknik B. Nah, saya izinkan saya untuk memberikan teknik B. Saya itu kadang bertanya-tanya dan saya perlu menyampaikan ke banyak orang. Kenapa sih hutang itu dianggap sebagai amanah, bahkan sebagai anugerah? Kenapa? Pertanyaannya gini, amanah itu kalau banyak, amanah itu baik nggak? Amanah itu kan hal yang baik. Kalau banyak berarti baik nggak? Semakin banyak semakin baik ya? Semakin banyak semakin baik. Nah, ini Om Bimo begini, sebetulnya bertentangan juga sama saya karena saya merasa kok hutang dibilang amanah ya, pada saya sebetulnya Nah, menolak dalam apa, hmm, hati kecil menolak. Cuman ya hmm, karena banyak itu, saya banyak membaca buku seperti itu, terus saya hmm, banyak mendengarkan hmm, eh, banyak orang yang sudah berhasil katanya di apa di YouTube hmm, itu juga hmm, menyarankan harus harus menyebutkannya dengan kayak Pak Haji juga, itu kan Pak Haji ini, hmm, Pak Haji aduh lupa itu ya, RDAI itu kan, RDAI hmm, kan juga anugerah juga katanya. Akhirnya ya hmm, saya mengikuti, cuman tetap dalam hati kecil itu bener nggak ya hutang hmm. itu suatu hutang tapi kok dibilang apa anugerah atau amanah Anugerah. Nah, gitu. Ya, hmm, kalau hati kecil saya memang apa sebetulnya bertentangan sih. Cuman saya hmm, belum menemukan cara yang hmm. pas banget. Mudah-mudahan Om Bimo bisa membantu saya. Iya, iya. Jadi kalau tidak nyaman jangan dipaksakan gitu. Karena gini, bukan berarti teknik itu salah, enggak ya. Jadi ibaratnya itu kayak kita, kenapa sih dokter itu banyak? Karena kadang orang tuh butuh cocok-cocokan gitu loh. Kenapa sih rumah sakit banyak? Karena ada yang ke puskesmas saja sembuh gitu loh. Tapi ada yang kadang harus ketemu dokter spesialis dan itu nggak ada yang salah gitu loh. Yang di sana sebagai anugerah dan lunas, ya itu benar. Yang di sana sebagai amanah dan lunas itu benar. Tapi yang tidak nyaman, jangan memaksakan diri untuk nyaman dengan itu. Kalau saya masuk tipe yang ya kalau dianggap amanah berarti kalau amanah itu kan baik, semakin besar berarti semakin baik. Nah itu loh yang menjadi saya menjadi mau tantangannya di situ. Nah utang yang benar itu tidak dipikirkan sama sekali, tidak Tapi merasa bahwa sedang punya hutang. oh begitu. Tapi untuk penyebutannya misalnya ya kita berdoa kan sama Tuhan kan pasti harus selalu kita sebut. Sebetulnya yang lebih baik itu yang mana ya? Tetap Oke. karena katanya kalau alam bawah sadar nangkapnya Hmm. kan kata terakhir hutang. Jadinya ya Hmm. hutang itu terus yang akan Hmm. terjadi kan seperti itu. Ya, kembali ke awal yang saya sampaikan bahwa bahasa yang ditangkap semesta bukan kata-kata, bukan tindakan, tapi vibrasi. Jadi mau di utangnya di kalimat awal, di kalimat akhir itu bukan hal yang penting, bukan hal yang krusial, melainkan merasa masih punya hutang inilah yang krusial. Itu. Jadi kalau mau berdoa, ya jangan minta hutang lunas, tapi mintalah uang yang banyak. Contoh, pada saat itu hutang saya 80 juta, saya minta uang 150 juta, titik. Bukan saya minta uang 150 juta untuk melunasi hutang saya, atau saya bebas hutang, atau supaya saya lunas. Nggak ada kata hutang deh, saya ganti kata lunas. Walaupun sudah diganti kata lunas, pada saat berdoa, saya memancarkan apa? Saya punya hutang. Ketika saya punya hutang, saya merasa kekurangan, itu terpancar. Apa yang dikembalikan semesta? Kondisi punya hutang.
Makanya banyak orang punya hutang halus lunas gara-gara tidak bisa melepaskan rasa bahwa sedang punya hutang. Gitu. Nah, buat orang yang mungkin dianggap sebagai amanah berhasil karena sudah merasa tidak punya hutang. Gitu loh. Tapi bagi yang sudah disebut amanah dan masih merasa punya hutang, yaitu menarik peristiwa di kondisi yang punya hutang. Jadi, bebaskan diri untuk merasa punya hutang. Karena hutang itu mau dipikir dari pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, mau makan, 3 kali sehari kayak minum obat. Nggak akan lunas kok. Jadi, pancarkan rasa sepanjang hari bahwa tidak punya hutang. Karena itu yang saya tangkap dari vibrasi Bu Evi itu ada kelelahan karena beban yang dipikirkan gitu loh. Jadi di materi online itu kan ada mode survival, ada mode mencipta. Nah, mode survival itu termasuk gimana ya biar lunas gitu loh. Kemudian solusi dalam hal menjual rumah ini juga harus hati-hati. Ketika orang sudah memilih solusi menjual sesuatu, berarti dia merasa seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan rezeki masuk lainnya. Sehingga harus menjual rumah. Nah, niat menjual rumah ini memancarkan vibrasi apa? Saya kekurangan uang. Sehingga saya harus menjual rumah. Ketika merasa kekurangan uang memancar, apa yang dikembalikan oleh semesta? Peristiwa-peristiwa kekurangan uang. Gitu. Jadi, bagaimana melampaui kondisi merasa kekurangan ini loh yang terpenting. Gitu. Jadi tariklah uang yang banyak, merasalah sudah di kondisi itu. Kemudian tujuannya untuk bahagia saja. Biar tenang, biar damai, jangan terbesit sekalipun untuk melunasi utang. Kalau muncul latihan lagi, sampai perasaan merasa punya hutang, ini lepas. Kalau itu terlepas, selesai. Jadi titik balik kehidupan bebas hutang adalah ketika sudah mampu merasa tidak punya hutang, walaupun masih punya. Tapi itu dulu yang dipancarkan, karena ini rumus fix, semesta hanya mengembalikan apa yang dipancarkan. Nanti kalau di next level saya bedah secara fisika kuantumnya, itu jelas sekali bagaimana rumus sebuah peristiwa sebelum turun menjadi sebuah materi, benda, atau peristiwa, dia ada di medan kuantum. Ketika di medan kuantum fix, dia akan turun menjadi materi atau benda. Nah, ketika orang sudah pernah berhasil menciptakan kegagalan, berarti dia sudah bisa juga berpotensi berhasil menciptakan keberhasilan. Karena di dalam fisika kuantum, rumusnya sama, polanya sama. Nah, kalau di biologi saya nggak menjelaskan rumus agak rumitnya ya, walaupun sebenarnya simpel sih. Tapi yang terpenting percaya dulu bahwa untuk lepas dari hutang adalah dimulai dari merasa tidak punya hutang. Gitu. Mas Otto juga mempertegas kemarin ya, jangan merasa punya hutang gitu. Kalau kamu masih merasa punya hutang, kamu narik hutang. Gitu. Nah, termasuk niat menjual rumah dan lain sebagainya ini kan merasa tidak berdaya atas yang ada sehingga saya harus menjual ini. Sehingga saya harus ini. Jadi ketika itu memancar maka tidak akan menarik perubahan. Nah, dulu saya waktu narik uang 150 juta, saya nggak tahu caranya dari mana. Saya cuma dikasih intuisi bahwa stop mikirin hutang, tarik uang yang lebih banyak, tujuannya jangan untuk bayar hutang, untuk kamu senang-senang. Tapi ketika uang 150 juta masuk, saya punya hutang 80 juta, buat melunasi dulu nggak? Supaya hidup tenang. Pasti kan otomatis kan gitu. Ya sudah, itu mekanisme itu biarlah terjadi ketika 150-nya sudah masuk. Saya menemukan teknik itu di lebaran saat itu sekitar lebaran bulan Juni ya, di tahun berapa ya, lebaran bulan Juni. Habis itu Oktober 150 juta itu masuk. Bahkan dalam 1 tahun saya mencapai sekitar 1,1 M profitnya ya. Itu jauh lebih besar yang diberikan. Karena ketika teknik itu berhasil, saya kembangkan untuk narik uang lebih banyak. Dan tidak punya hutang rasanya memang damai betul. Ya, jadi bayangkan di rasa-rasa itu. Nah, untuk visualisasi dijeda dulu, karena visualisasi itu harus dengan happy. Kalau visualisasi vibrasinya dengan beban, ya capek gitu. Apapun kalau beban itu kalau dipikul itu capek, makanya perlu diletakkan. Bagaimana teknik minum air putih itu kan sebenarnya untuk meletakkan beban. Tuhan, saya sudah melakukan bagianku, sekarang giliranmu melakukan bagian itu. Jadi masalah jangan selalu digenggam erat, lepaskan gitu loh.
Tuhan bantu selesaikan ini. Atau saya lebih senang waktu itu yang sering saya ucap adalah Tuhan, ini seorang demo tidak sanggup, aku angkat tangan. Ini giliranmu. Gitu. Karena ketika kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Jadi saya saat itu diketawain, oke, kamu sudah nyerah. Kalau kamu sudah nyerah, aku turun tangan. Karena dari kemarin kamu sok jagoan kok gitu. Merasa bisa sendiri kok gitu. Akhirnya sekarang saya angkat tangannya dari awal. Gitu. Artinya apa? Selalu melibatkannya dalam setiap karya. Nah, kemudian visualisasinya itu sebenarnya tidak ada rumus fix terkait dengan hitungan ya. Contoh, harus 28 hari. Apakah kalau sudah 28 hari pasti terjadi? Gitu loh. Kuncinya sebenarnya bukan di 28 hari. Kembali lagi, semesta yang ditangkap dari kita adalah vibrasinya. Gitu. Mau setiap hari, mau seminggu sekali, yang terpenting adalah vibrasi yang dipancarkan sepanjang hari. 28 hari visualisasi rutin, misalkan setiap jam 6 sore atau jam 7 malam, tapi sepanjang hari ngeluh, cemas, khawatir, aduh nanti cicilan dibayar dari mana, rumah nggak kejual-kejual, nggak ada uang masuk, yang ditarik apa? Ya itu, gitu loh. Jadi kalau dibedah, ya tidak hanya sekedar loa, yang mendasari loa adalah LOV, Law of Vibration. Vibrasi yang Anda pancarkan, itulah kehidupan yang Anda tarik. Jadi bukan di teknis berapa kalinya, kemudian kata-katanya bagaimana, yang pertama apa, yang terakhir apa, bukan itu. Tapi vibrasinya. Ketika Kak Evi bisa memancarkan rasa tidak punya utang, itulah titik awal menuju perubahan. Nah, untuk afirmasi coba arahnya ke membahagiakan diri dulu. Ya, saran saya membahagiakan diri dulu karena Kak Evi vibrasi lelahnya cukup memancar. Jadi apa sih yang buat Kak Evi senang? Misalkan nih krimbat di salon, nggak harus mewah dan mahal ya. Aku pengen krimbat di salon lah, me time, dipijet-pijet gitu ya, di ini apa press gitu. Atau mau apa? Misalkan mau pijat titik saraf, jadi saraf-saraf di kaki rileks atau apa. Pokoknya apa yang bisa membahagiakan diri itu divisualisasikan dulu. Karena kadang gini teman-teman, untuk menarik afirmasi, visualisasi, manifestasi itu kan kita melibatkan energi diri ya. Nah kalau diri ini capek, lelah, bisa jadi sepanjang tahun, sudah berpuluh-puluh tahun dipaksa kerja keras, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dikasih hadiah gitu ya. Saya pijit itu paling lama 2 minggu sekali. Jadi saya undang apa namanya teman saya yang bisa pijit, saya undang paling nggak 2 minggu sekali. Untuk apa? Self reward. Saya menghargai diri saya nyenengin diri saya. Sehingga ketika dia saya pakai untuk menarik sesuatu, itu tenaganya kuat. Daya energinya itu besar. Untuk narik uang besar ya kuat. Nah kalau diri ini sudah berpuluh-puluh tahun dipaksa kerja keras, nggak pernah dikasih hadiah, nggak pernah disenangkan, kadang cuman pengen misalkan pengen banget baju yang warna itu, tapi ya gimana, duitku nggak ada dan sebagainya, akhirnya apa? Ya kok cuma dipaksa kerja keras terus gitu loh, jadi lelah gitu. Tapi ketika orang-orang yang rutin ya, bukan sering ya, rutin self reward, itu energinya memancar, bahkan kayak nggak ada capek-capeknya gitu. Karena dia tahu ketika kamu mencapai ini, kamu tak kasih hadiah ini. Ketika mencapai ini, tak kasih hadiah ini. Gitu. Nah, saya pun juga ada goals di tahun ini. Saya menghadiahi diri saya. Gitu. Karena kayak saya beli rumah untuk kado ulang tahun istri, beli mobil pun juga pas untuk kado ulang tahun istri, gitu. Beli motor pun juga sama gitu. Nah, akhirnya di 2023 akhir saya mulai mengalami kelelahan gitu. Apa yang buat saya lelah? Oh iya, saya belum menghadiahi diri yang wow. Kalau menghadiahi diri misalkan pengen jam tangan yang bagus itu sudah, pengen baju yang bermerek itu sudah lah, pengen piknik kemana itu sudah oke. Tapi yang gede kok belum gitu. Makanya tahun ini saya ada self reward di ulang tahun saya mau kado diri saya ini gitu. Sesuatu hal yang wow gitu. Nah supaya apa? Diri kita ini bergairah ketika narik sesuatu. Itu makanya yang membuat visualisasi jenuh bisa jadi ketika visualisasi dengan merasa beban. Sehingga apa?
ya nggak kuat. Itu ibaratnya sama seperti sebuah teknik, misalkan ada apa ya, saya punya benda, misalkan nah ini ada sisir, ini ada handphone. Secara berat, beratan mana? Beratan handphone kan. Oke, sekarang kalau sisir ini dipegang selama 7 hari 7 malam begini tanpa diturunkan, berat nggak? Berat. Jadi yang membuat berat itu sebenarnya bukan seberapa berat bebannya, tapi karena kita tuh terus genggam itu loh, nggak mau ngelepas gitu loh. Jadi ketika ada problem, saya tuh seneng tak lepasin kepadanya. Tuhan, saya kasih beban, ambil, selesaikan. Dan Tuhan sangat suka untuk diajak menyelesaikan itu ya. Jadi gitu Kak Evi, ada lagi yang belum clear dari dua pertanyaan? Eh, Sekalian mohon solusinya ini Om Bimo terkait dengan rumah. Rumah itu kan memang kebetulan kita saat ini kan tinggal di NTT ini, cuman kita aslinya suami saya kan orang Bali dan memang ada rencana untuk pulang ke Bali kan seperti itu. Nah, salah satu alasan untuk menjual rumah ya karena kita memang mau pulang ke Bali juga. Kait untuk penjualan rumah, kira-kira vibrasi apa ya yang kita rasakan, kita pancarkan biar rumah itu cepat laku? Mohon solusinya. Ya, jadi yang dibesarkan adalah keinginan rumah terjual karena memang mau pulang ke Bali. Bukan karena merasa punya utang dan selesainya harus dari rumah. Karena bahayanya gini, saya punya teman itu bukan cobaan ya, tapi dia sendiri yang men-setting hidupnya begitu. Ketika ketemu saya, itu sahabat dekat banget yang ngajari saya beberapa referensi buku, termasuk guru-guru ilmu kehidupan gitu. Dia sering mengucapkan, Mas, sebenarnya kalau rumah saya yang di Jogja terjual, masalah saya itu beres. Setiap ketemu itu terus, saya cuma batin, karena beliau lebih senior dari saya usianya, sempat ngajarin kehidupan, saya untuk memberikan saran kadang ada sungkan banget gitu ya. Cuman saya mikirnya mungkin bukan saya yang menjadi bagian untuk memberikan pencerahan ke beliau gitu. Batin saya gini, terus apa fungsinya Tuhan kalau apa namanya masalahnya bakal selesai dari rumah gitu. Akhirnya apa, rumahnya nggak terjual, dan itu 1 tahun 2 tahun 3 tahun nggak terjual. Karena apa, merasa bahwa permasalahan saya akan selesai ketika rumah ini terjual. Itu adalah di sisi spiritual yang sangat halus, itu dosa. Karena pertanyaannya di mana peran Tuhan kalau begitu? Berarti masalahmu selesai karena rumah terjual. Ya sudah, berarti sudah nggak menurut Tuhan kan gitu. Nah itu bisa jadi menjadi awal pintu dari orang itu disadarkan. Tapi kalau nggak sadar-sadar ya begitu. Nah makanya lepaskan kesadaran bahwa menjual rumah untuk melunasi utang, niatkan, perbesar niat karena memang mau balik ke Bali. Itu terus kemudian rumahnya diajak ngobrol. Terima kasih sudah nemenin, misalkan sekian tahun, berapa tahun, kamu sudah di sini memberikan perlindungan buat saya. Sebenarnya aku masih sangat menyayangimu dan sebagainya. Intinya seperti kayak mau perpisahan kepada seseorang, tetapi kita lebih ke memberikan kepada pemilik baru yang jauh lebih baik. Gitu. Jadi karena everything is energy, kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan rumah, karena rumah tanah itu kan ibaratnya jodoh-jodohan nih. Nah pastikan kalau menjual rumah, seisi rumah sudah ikhlas untuk itu dijual. Karena kalau ada 1 atau 2 yang belum ikhlas, itu akan menghambat. Gitu. Nah kalau sudah, ajak ngobrol aja rumahnya. Saya sebelum pindah ke rumah baru, kontrakan yang nemenin saya 7 tahun tuh saya ajak ngobrol. Memang kayak orang gila ya. Mungkin Kak Evi terlepas kayaknya ya. Nah itu memang kayak orang gila gitu, ngajak ngobrol rumah, ngajak apa namanya mengucapkan terima kasih sudah 7 tahun menemani. Tapi itulah teman-teman, mungkin ada yang juga butuh menjual tanah, menjual rumah, atau menjual mobil, itu yang dipancarkan. Kemudian yang tidak boleh terlepas adalah jangan sampai merasa finansialnya membaik karena itu. Tetap tarik uang dari tempat lain. Gitu.